Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel saya yaitu Yajang Abdul Ghani. Dalam video kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang materi-materi event organizer olahraga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yajang Abdul Ghani. Saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Saat ini saya berada di semester 7 di Universitas Singapura Bangsa Karawang itu. Oke, langsung ke materi ya. Yang pertama ada pengertian organizer olahraga. Event organizer adalah pengolah suatu acara atau kegiatan yang bertujuan untuk menguntungkan dari kedua belah pihak maupun yang menyelenggarakan event atau juga peserta atau tim yang mengikuti event tersebut. Seperti itu. Terus yang kedua ada prinsip-prinsip dalam event. Prinsip-prinsip dalam event itu memiliki beberapa poin. Poin yang pertama ada alasan. Kita harus mempunyai alasan mengapa event itu tersebut dibuat. Alasannya apa? Mengapa kita membuat event tersebut? Poin selanjutnya ada apa bentuk dari event tersebut. Nah, kita harus tahu bentuknya event itu berbentuk apa, gitu kan. Terus yang poin ketiga selanjutnya ada di mana event tersebut dilaksanakan. Yang poin selanjutnya ada kapan dan berapa lama event tersebut dilaksanakan. Kita harus tahu kapan dan berapa lama event itu dilaksanakan. Agar apa? Agar event tersebut mempunyai target ketika sudah berjalan atau dilaksanakan. Selanjutnya ada siapa yang akan terlibat. Nah, pengelola kegiatan atau acara atau suatu event harus memiliki anggota. Anggota untuk apa ya? Untuk dilibatkan ke dalam event organizer olahraga tersebut. Seperti itu. Selanjutnya ada bagaimana cara untuk melaksanakannya. Ketika kita udah memiliki anggota, lalu kita melakukan diskusi bagaimana acara ini bisa dapat dilaksanakan dengan baik. Itu melakukan briefing, komunikasi untuk cara melaksanakannya seperti apa dan bagaimana. Yang ketiga ada dasar pengelola event. Dasar pengelola event ini memiliki 3 poin. Poin yang pertama ada menjalankan ide, membuat ide atau inovasi, lalu dimasukkan ke dalam konsep event. Terus poin selanjutnya ada konsep itu harus dapat dan mampu dijalankan dengan baik. Jadi setelah mempunyai ide itu kan dimasukkan ke dalam konsep. Lalu konsep itu ditanyakan apakah konsep itu bisa berjalan dengan baik. Contoh kita mempunyai ide membuat event olahraga bola voli. Nah, ditanyakan apakah konsep itu kalau kita masukkan bisa berjalan dengan baik. Nah, itu di yang selanjutnya ada konsep tersebut harus bisa diterima oleh semua pihak. Ketika olahraga misalkan di bola voli dimasukkan, nah itu anggota-anggota peserta itu harus bisa menerima semua pihak tentang event yang akan tentang konsep yang akan kita laksanakan itu. Terus yang keempat ada perencanaan sebuah event. Untuk merencanakan sebuah event ada beberapa poin. Pertama, kita harus melakukan penelitian mengenai kelayakan suatu event tersebut dalam mengenai besarnya anggaran dan minat mengenai event tersebut. Jadi perencanaan event ini tersebut kita awal-awal itu meneliti suatu tempat atau suatu lokasi untuk dijadikan tempat event. Terus ya sudah kita meneliti tempat, barulah kita meneliti anggaran yang akan kita masukkan ke dalam
event itu. Anggaran ini cukup tidak untuk membuat event itu, seperti itu. Terus yang selanjutnya ada sesuai target. Jadi kita mengadakan event itu, event organizer olahraga itu harus sesuai target. Targetnya kita 1 minggu atau 2 minggu selesai, ya sudah selesai. Jadi tidak ada tidak ada waktu yang terbuang ataupun anggaran dana yang keluar dari event tersebut. Berbasis kreativitas, jelas kita harus membuat event itu yang berbasis kreativitas. Apalagi di bidang olahraga, membuat eventnya kita harus mempunyai kreativitas yang baik, seperti itu. Nah, yang kelima yang selanjutnya itu adalah media pemasaran dan promosi. Di media ini kita harus tahu media apa yang akan kita gunakan untuk mempromosikan sebuah event, itu kan. Agar apa? Agar orang bisa tertarik dengan iklan, misalnya dengan pamflet atau dengan banner dipajang di pinggir-pinggir jalan atau seperti apa, atau dengan di iklan melalui promosi oleh anggota-anggota, bisa saja biar peserta atau tim yang mau mengikuti event itu tahu dan mau mengikuti event tersebut. Jadi itu. Terus selanjutnya ada tahapan menyelenggarakan event. Untuk mewujudkan kesuksesan sebuah event itu merupakan sebuah kerja keras. Jadi untuk membuat event itu kita memerlukan kerja keras, yang membutuhkan konsep yang jelas dan terarah. Kita harus mempunyai konsep yang jelas dan terarah, mau dibawa kemana acara event ini, mau seperti apa dan bagaimana cara menjalankan event ini. Kita harus mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Adapun dalam strategisnya, yang pertama ada yang konsep yang menarik dan kreatif. Jadi tahapan menjalankan event itu yang pertama itu ada menarik dan kreatif, proses tahap pembuatan event, eksekusi event yang signifikan, seperti itu. Konsep yang menarik dan kreatif itu seperti apa sih? Konsep yang menarik dan kreatif itu kita harus membuat event itu semenarik mungkin, sekreatif mungkin, agar orang tergiur atau mau ingin mengikuti event tersebut. Kita bikin sekreatif mungkin acara itu, dari mulai awal sampai akhir kita buat acara itu dengan cara yang sekreatif mungkin. Terus selanjutnya ada proses tahapan pembuatan event. Yang pertama mencari konsep yang kreatif, jelas kita harus mencari konsep yang kreatif. Dan yang kedua, kita harus menuangkan konsep ke dalam satu perencanaan tertulis. Setelah konsep atau ide inovasi bisa jadi kita masukkan itu ke rancangan tulis, kita masukkan. Setelah itu membentuk tim atau setelah itu kita membentuk tim. Anggota itu dibagi-bagi kegiatannya apa aja, ini bagiannya apa, ini bagiannya apa, seperti itu. Nah, sudah anggota atau tim yang berada di event itu mempunyai kegiatan tersebut, barulah kita membicarakan konsep dengan tim dan membuat aturan tentang event itu. Barulah kita membuat peraturan event, peraturan seperti apa yang mengikuti event tersebut, bagaimana peraturan itu. Kemudian menentukan pihak-pihak yang akan terlibat. Kita tentukan pihak-pihak apa saja yang akan terlibat di lingkungan itu, apakah RT ataupun
pemerintah desa, misalkan apakah RT ataupun siapa gitu yang akan terlibat itu. Selanjutnya kita akan menyalurkan proposal dengan cara yang tepat. Barulah kita memasukkan ke pembuatan acara proposal yang tepat agar pelaksanaannya pun tepat, seperti itu. Yang selanjutnya, poin yang selanjutnya ada eksekusi event yang signifikan. Maksudnya yang signifikan itu adalah yang pertama, pemilihan orang-orang yang berpotensi. Itu kita mau memilih anggota itu jangan asal-asal yang harus ada yang berpotensi untuk menyelenggarakan event tersebut. Yang itu ada membuat rundown acara. Setelah semuanya sudah beres, barulah kita membuat rundown acara. Itu urutan acaranya seperti apa, dari awal sampai akhir itu seperti apa, agar tidak asal-asalan. Misalkan hari ini acaranya apa, nah kalau kita tidak mempunyai kalau kita tidak mempunyai untuk menyusun acara kan susah gitu kan, jadi asal-asalan nantinya. Nah kemudian konsep event harus sesuai dengan apa yang dipresentasikan. Ada menjaga keamanan dan ketertiban. Penting nih ketika kita sudah melaksanakan event, penting juga anggota-anggota harus bagian anggota harus ada yang menjaga ketertiban. Biasanya event-event seperti olahraga ini sering terjadi keributan dalam tarkam, contohnya sepak bola ataupun yang lainnya, itu sering terjadi. Nah di situ anggota kegiatan harus mampu menjaga hal itu terjadi. Nah setelah semua sudah beres, hasil acara ini diinput ke media cetak dan elektronik untuk dijadikan bahwa event ini akan dilaksanakan. Bisa melalui binder ataupun yang lainnya, contoh iklan-iklan yang lainnya. Jadi kesimpulannya di presentasi kali ini, cara membuat event organisasi itu tidak mudah ya teman-teman. Kita harus mempunyai cukup banyak anggota untuk melakukan acara event ini. Tidak mampu untuk melaksanakan event ini hanya dengan uang dan lain-lainnya. Event ini tidak akan berjalan walaupun kita memiliki uang kalau tidak ada anggota. Begitupun adanya anggota yang tidak berpotensi tinggi tidak akan mampu untuk melaksanakan event ini, karena harus orang-orang yang berpotensi tinggi untuk melaksanakan event ini. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Mungkin itu saja ya video dari saya. Mohon maaf teman-teman bila video ini kurang jelas atau tidak sempurna, karena saya masih belajar. Saya mohon pamit undur diri. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa dan pemaparan apa dan tujuan apa yang sudah saya tadi paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, silahkan pencet tombol lonceng dan subscribe video kali ini, karena itu bisa bermanfaat buat saya. Oke baik, semoga semuanya sehat selalu. Jangan lupa selalu
belajar dan terus belajar, karena tidak ada manusia yang bisa dari lahir, semuanya butuh proses. Sekali lagi, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.